Jika kamu melihat cahaya obor melayang tanpa bayangan di tengah hutan malam, pejamkan matamu, atau langkahmu akan dituntun menuju kematian. Di kalangan pendaki gunung mistis ini, terdapat sebuah pantangan yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah mendaki sendirian setelah matahari terbenam. Malam itu, Riko terpaksa memecahkan aturan tersebut. Ambisinya mengalahkan rasa takut, mendorongnya melangkah menembus udara dingin yang menusuk tulang. Namun, hutan ini memiliki penghuni purba yang lapar akan jiwa-jiwa tersesat. Penghuni yang tidak membunuh dengan cakaran beringas, melainkan dengan manipulasi pikiran yang sangat halus. Riko sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkah gontainya sudah diawasi secara lekat dari balik bayang-bayang pepohonan raksasa di sekelilingnya. Langkah Riko terhenti secara tiba-tiba ketika kabut pekat di hadapannya menyibak secara perlahan, menyingkap sebuah anomali yang membekukan narah. Sebuah cahaya jingga kemerahan melayang sunyi di udara, menyerupai nyala obor tradisional, namun tidak ada satupun wujud fisik yang memegang gagangnya. Dan yang paling mengerikan, cahaya itu tidak memiliki bayangan di tanah. Riko seharusnya berlari sekuat tenaga. Ia seharusnya berbalik dan menjauh dari kemunculan hantu suluh yang legendaris itu. Namun, cahaya itu seolah memancarkan frekuensi gaib yang mengunci pandangan matanya. Teror yang sebenarnya bukanlah panasnya api, melainkan bagaimana api itu mulai merasuk perlahan ke dalam relung pikirannya yang paling rapuh, mencari celah gelap untuk mengambil alih kendali kesadarannya. Saat mata Riko terkunci rapat pada nyala api ganjil tersebut, rasa takutnya tiba-tiba menguap, digantikan oleh kedamaian buatan yang sangat memabukkan. Hantu suluh tidak membakar daging atau menghanguskan kulit korbannya. Makhluk ini adalah parasit murni yang hidup di dalam pikiran. Cahayanya adalah racun yang menyuntikkan halusinasi ke dalam otak, merubah realitas gelap gulita menjadi ilusi yang menenangkan hati mangsanya. Riko tidak lagi melihat hutan yang mengerikan atau merasakan udara malam yang membekukan paru-paru. Di dalam kepalanya, ia disuguhi pemandangan yang paling ia rindukan. Sebuah memori palsu yang dirangkai sempurna oleh sang hantu untuk meninabobokan kewaspadaannya. Tubuh dan pikiran Riko kini sepenuhnya berada di bawah kendali cahaya sang pendosa. Di dalam benaknya yang kini terdistorsi parah, Riko melihat sebuah api unggun yang berderak hangat di kejauhan. Ia mendengar tawa teman-temannya yang renyah, memanggil namanya dari seberang kegelapan, menyambutnya menuju tempat peristirahatan yang aman dan nyaman. Hantu suluh mengais-ngais memori terindah Riko dan menggunakannya sebagai umpan psikologis yang sangat mematikan. Sang hantu menyuruhnya melangkah maju, menjanjikan kehangatan abadi dan akhir dari rasa lelah yang menyiksa persendiannya. Tanpa sadar, Riko mulai menggerakkan kakinya. Ia berjalan bukan lagi seperti manusia yang sadar akan sekitarnya, melainkan seperti boneka tak bernyawa yang ditarik oleh benang-benang gaib tak kasat mata. Setiap langkahnya terasa ringan, meski maut sedang menunggunya dengan mulut terbuka lebar. Realitas yang sedang terjadi sangat bertolak belakang dengan apa yang tergambar di dalam pikiran Riko. Pemuda malang itu tidak sedang berjalan menuju api unggun teman-temannya, melainkan melangkah gontai membelah semak berduri dan bebatuan tajam menuju bibir jurang curam yang dikenal oleh warga lokal sebagai jalur kematian. Jalur maut ini telah menelan banyak korban jiwa. Para pendaki bernasib sama yang kelak ditemukan hancur lebur di dasar tebing dengan senyuman yang membeku di wajah pucat mereka. Hantu suluh terus melayang mundur secara perlahan, menjaga jarak yang presisi agar Riko terus mengikuti arah cahaya menyesatkan itu. Makhluk ini menikmati setiap detik proses manipulasi tersebut, berpesta pora di atas kepolosan dan ketidaksadaran korbannya. Tepat selangkah di depan bibir jurang yang menganga, cahaya api obor itu berhenti melayang. Di dalam halusinasinya yang sempurna, Riko mengira ia telah sampai di depan tenda persinggahan kelompoknya. Perlahan, senyuman lebar dan hampa terbentuk di wajahnya yang sangat lelah. Ia melepaskan tas punggungnya yang berat, membiarkannya jatuh berdebum ke tanah berbatu tanpa memperdulikannya lagi.
Riko perlahan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, bersiap untuk memeluk bayangan teman-temannya yang fana. Ia tidak melihat dasar tebing tak berujung yang menanti puluhan meter di bawah kakinya. Ia tidak mendengar deru angin malam yang berteriak kencang memperingatkannya. Seluruh inderanya telah dilumpuhkan total oleh cahaya sang pendosa. Kini hanya tinggal satu langkah kecil lagi menuju akhir dari segalanya. Dan satu langkah kecil itu pun akhirnya diambil. Kaki Riko menginjak udara kosong yang menjebaknya. Tepat pada sepersekian detik saat gravitasi bumi mulai menarik tubuhnya ke bawah, ilusi di dalam otaknya hancur berkeping-keping. Cahaya jingga hangat itu langsung berubah wujud menjadi tawa tanpa suara, mencabut paksa mantra yang mengikat pikirannya. Di tengah udara yang melesat cepat menerpa wajahnya, kesadaran Riko kembali sepenuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang mengiris kulit, melihat jurang hitam legam di bawahnya, dan menyadari bahwa ia baru saja bunuh diri secara sukarela. Jeritan tertahannya tertelan oleh pekatnya malam gaib, digantikan oleh suara benturan keras yang menyudahi nyanyian ilusi tersebut untuk selama-lamanya. Hutan kuno itu kembali sunyi senyap, seolah tidak pernah terjadi tragedi apapun di sana. Hantu Suluh telah mendapatkan persembahan jiwa barunya untuk malam ini. Cahaya obor tanpa bayangan itu kembali berputar secara perlahan, melayang menjauh ke dalam rimbunnya pepohonan pinus yang rapat, menyatu dengan kabut dan kegelapan, dengan sabar menunggu datangnya pendaki lain yang terlalu angkuh untuk beristirahat. Ingatlah cerita kelam ini dengan baik. Jika suatu saat kamu tersesat di jalur gunung yang sunyi senyap, dan tiba-tiba matamu menangkap seberkas cahaya obor melayang menghampirimu dalam diam, jangan pernah berani menatapnya. Berdoalah, tutup matamu rapat-rapat, dan biarkan kegelapan malam menyelamatkan nyawamu dari terang cahaya sang pendosa.